Suara Cakrawala, suara mahasiswa. Perkenalkan, nama gue Brian Ramadan. Di sini gue akan memperkenalkan program terbaru dari Bapema Cakrawala, yaitu Podmare, podcast Bapema Cakrawala. Oke, di episode pertama ini gue akan membahas tentang orientasi media pers di lingkungan kampus. Dan di sini gue kedatangan dua narasumber, yaitu boleh perkenalkan diri. Gue sendiri Yoga, angkatan 2017, manajemen FEB UMJ tahun 2017. Perkenalkan, nama gue Willy, gue mahasiswa FEB UMJ jurusan manajemen angkatan 2017. Sama berarti. Sama, sebelum gue seangkatan. Oh, gitu. Cuman beda. Udah lulus ini. Tegasin dong, gak usah tegasin dong. Keren banget. Gak usah Ya, ditegasin. kebetulan emang Yoga udah lulus. Udah lulus. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Tapi kok kesannya meledek? Saya nanya berarti. Tapi emang bener lagi sidang atau gimana gitu? Iya, Lagi- alhamdulillah kemarin lagi nyusun skripsi. Tinggal gitu. insya Allah sidang lah minggu depan. Oke, di sini gue mau berbincang-bincang dikit-dikit lah tentang pers itu kan. Nah, menurut lu pers itu apa sih, Bang? Menurut lu berdua? Sebelumnya gue apresiasi ini buat Bapema Cakrawala atas launching program terbaru ya. Ya, Namanya iya, apa tadi? namanya apa Podmara. Patmara Podcast Bapema Cakrawala. Podcast Bapema Cakrawala. Keren. Keren. Banyak penonton bayaran Penonton juga bayaran. ya. Banyak penonton bayaran juga. Oke, balik. Tadi apa? Pers ya? Pers maksudnya. Sepengetahuan gue selama gue, jadi kebetulan juga gue Bapema Cakrawala juga nih, anggota Bapema Cakrawala. Sepengetahuan gue selama gue belajar di Cakrawala, ilmu yang didapat, pers itu berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin. Awalnya itu. Kalau secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu presser. Presser itu artinya tekan atau cetak gitu. Tekan Atau atau bisa secara terminologinya yaitu media massa cetak lah gitu. Jadi secara umum pers itu adalah suatu kegiatan menyebarluaskan informasi gitu ya kan. Informasi. Nah, kenapa dibilang pers atau cetak atau media massa cetak? Karena pada waktu itu pers itu melalui media cetak gitu. Nggak seperti zaman sekarang ya kan, karena mulai ada perkembangan yang pesat Teknologi. gitu kan, ada perkembangan teknologi. Mulai sekarang pers itu lebih mudah gitu kan, kayak kita sebagai individu gitu bisa menyebarluaskan Menyebarluaskan. informasi dengan mudah ya kan, melalui media sosial, internet dan sebagainya macam ya kan. Jadi menurut pengetahuan saya pers itu yaitu suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi seperti itu, sebagai jalur komunikasi juga kayak gitu. Nah, terus kemudian pers itu sudah ada sebenarnya sejak zaman kolonial Belanda pun sebenarnya udah ada gitu. Jadi ya banyak lah kayak macam-macam alat perjuangan gitu, ada yang turun membawa pedang, membawa senjata gitu. Nah, pers ini ibaratnya kalau dalam istilahnya kita berjuang cuman melalui tulisan gitu, melalui pena gitu ya kan. Jadi menurut saya pers ini suatu bagian yang penting ya gitu. Suatu bagian yang penting karena kita bisa mendapatkan informasi dari mana dan kapanpun gitu. Dari mana saja dan kapanpun itu ya. Apalagi yang tadi saya bilang sudah berkembang gitu ya kan. Kita bisa update informasi yang ada di utara, yang ada di timur, itu bisa update setiap menit, setiap jam, setiap hari. Jadi seperti itu. Lebih sih begitu, Seperti itu. nggak jauh beda. Ya langsung umumnya memang begitu, memang Langsung media pers itu sebagai media untuk informasi. Yang berbeda-bedakan dari dulu sama sekarang ya, dulu cuma media cetak, sekarang udah media internet, elektronik. elektronik bisa. Pesat juga ya berkembangnya gitu ya kan. Kalau dulu berita dari hari kemarin terbitnya bisa beberapa hari lagi. Nah, Kayak iya. sekarang. Iya. Ya sekarang hari ini ada berita apa langsung Lebih efektif dan efisien gitu. Jadi ya itu yang tadi saya bilang, setiap menit, setiap jam, setiap hari kita bisa update informasi dengan gadget kita gitu. Kita baca berita terupdate, kita baca apa nih yang lagi trending hari ini, Ya kayak benar-benar gitu. lagi hot viral. Cuman pers itu ada di Indonesia kapan ya kira-kira pas itu? Ya mulai adanya lah gitu. Tadi kan sempat bilang kan Iya. dari
Sepengetahuan gua, pers itu istilah pers itu mulai muncul diperkenalkan di Indonesia itu sekitar tahun 13 Desember 13 Desember 1937. 37. Ya, itu dimulainya pers di Indonesia itu bertepatan dengan berdirinya kantor salah satu media itu, Media Antara. Oh, Antara. Media Antara. Media pertama di Hari pertama TVRI Antara ini. Nah, Media Antara itu yang tadi saya bilang itu mulai istilah pers itu mulai berkembang di Indonesia itu pada tahun itu dan dijadikan sebagai alat perjuangan lagi-lagi ya kan, sebagai keterbukaan informasi kepada masyarakat gitu dan sebagai alat perjuangan untuk melawan penjajah juga. Penjajah juga, kayak benar-benar. gitu. Orasi buat Benar. Sebenarnya dari pers itu dari sebelum merdeka Indonesia udah ada. Udah ada. Udah ada. Kalau nggak ada kan dari kayak mengumumkan kemerdekaan Indonesia kan dari pers. Oh iya, pers Sebenarnya pada dasarnya sih ya yang keterbukaan informasi sih gitu, kayak kita dengan cara ngobrol satu sama lain, komunikasi itu kan udah bertukar informasi juga kan, cuman mungkin medianya aja yang sudah mulai berkembang gitu. Tapi kalau untuk hari pers itu kan jatuhnya pada tanggal 9 Februari ya. 9 Februari itu kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau saya salah, itu hari pers itu bertepatan dengan berdirinya PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia. Iya. Jadi berdirinya PWI itu dijadikan sebagai hari pers nasional. Sebagai patokan Iya, nasional. sebagai hari pers tanggal 9 Februari. Oh begitu. Nah itu teman-teman, jadi kita udah dapat gambaran dasarnya tentang pers. Nah di sini tentang pembahasan pokok gua yang akan dilanjuti lagi karena gue di sini akan membahas media pers di lingkungan kampus itu. Nah di UMJ sendiri itu ada juga organisasi yang meliputi bagian jurnalistik atau pers tersebut. Namanya Bapema Cakrawala. Nah, di sini gue mau tanya-tanya sedikit atau nyari pengalaman oleh abang-abang gue berdua ini. Jadi Cakrawala itu sebenarnya apa sih bang? Biar teman-teman yang nonton pada tahu juga. Tapi sebenarnya sebelum ke situ gue mau nanya lu juga anggota kan? Ya gue juga anggota. Anggota Bapema Ya Cakrawala. cuman gue pengen tahu apa gue? Tahun baru kemarin 2020. 2020. Iya. Lu juga mahasiswa 2020? Mahasiswa 2020. Berarti baru ya? Baru, makanya gue Yoga. kurang pengalaman, pengen tahu pengalaman Yoga abang. pengalamannya banyak dia. Dia 3 periode di Cakrawala. Agak. Mungkin gue sudah garis besarnya aja ya. Pers di UMJ ini cuma ada, sepengetahuan gue cuma ada satu, yaitu Bapema Cakrawala yang berdiri di FEB UMJ sendiri yang udah legalkan dari pemerintahan juga. Bapema Cakrawala ini sebagai media informasi pada mahasiswa. Yang dari mahasiswa kurang tahu bisa disampaikan oleh Bapema Cakrawala ini. Jadi tidak mencakup dengan lingkungan kampus doang, tapi bisa mencakup ke lingkungan luar. Seperti itu. Ya. Mungkin Bapema Cakrawala sendiri itu menurut gua ya, itu sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswa khususnya yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis biar lebih bisa belajar gitu, mengeksplor tentang mungkin minat dan bakatnya mereka di bidang jurnalistik gitu. Benar. Jadi Bapema Cakrawala ini hadir untuk mewadahi atau memfasilitasi minat dan bakat teman-teman yang memang tertarik gitu di bidang jurnalistik sendiri gitu. Karena benar kata Yoga tadi, Bapema Cakrawala itu memang ya tujuan dan kegiatannya ya untuk menyebarluaskan informasi gitu, baik itu di dalam lingkungan kampus ataupun isu-isu yang ada di nasional ataupun di luar kampus gitu, yang mana Bapema Cakrawala itu memproduksi berbagai macam media gitu. Kita ada berita, terus kita ada majalah, ada buletin, terus ada kita aktif di sosial media juga, website dan sebagainya macam. Itu sih Bapema Cakrawala secara generalnya ya. Cuman kenapa bisa dinamakan Cakrawala gitu kan? Nah, Cakrawala mungkin sudah seperti logonya kali ya. Dari logonya ya dari Cakrawala menggambarkan bumi. Cakra seperti itu. Mungkin kalau itu bisa ditanyakan lebih lanjut ke
Yang atasnya. Atasannya gitu. Cakrawala gitu. Bapema Cakrawala. Sebenarnya kita sempat ada perubahan nama sih. Oh gitu. Sempat ada perubahan nama. Jadi gua lupa pada tahun berapa gitu. Jadi dulu itu namanya tetap Bapema Cakrawala, cuman kepanjangannya itu Badan Penerbitan dan Badan Pers dan Penerbitan Cakrawala FEB UMJ gitu. Nah, gua meluruskan Badan Penerbitan dan Percetakan. Iya, Badan Penerbitan dan Percetakan Cakrawala gitu. Namun seiring berjalannya waktu nama itu dirubah oleh senior kita menjadi Badan Pers Mahasiswa Cakrawala. Gitu. Nah, itu dia teman-teman tentang Cakrawala. Tapi pembahasan kita tuh nggak cuma tentang Cakrawala itu apa. Nah, di sini kita akan berbagi informasi dan ilmu-ilmu lainnya seperti kegiatan dan bidang-bidang yang menjalankan atau badan menjalankan di balik Cakrawala itu. Nah, kira-kira ada badan-badannya gitu, ada tim-timnya kira-kira untuk menjalankan kegiatan tersebut bisa dijelaskan supaya teman-teman tahu. Mungkin kalau gue sendiri sih dari bagian redaksi ya. Oh, redaksi. Gue sendiri udah habis dari jabatan kepala divisi layout. Mungkin bagi teman-teman yang suka di belakang layar atau bagian produksi, bagian desain, bisa ke bagian redaksi. Atau tepatnya di bagian layout. Oh, itu bisa gimana tahu sih cara nyetak, cara buat majalah cara edit, upload gitu, di layout gitu. Upload di web, desain web kan misalnya di layoutnya. Mungkin kalau secara organisasi bisa ke bagian jadi Bapema Cakrawala itu sendiri mempunyai dua bidang. Yang pertama itu ada bidang redaksi dan yang kedua itu ada bidang organisasi. Gitu. Pada implementasinya seluruh anggota Cakrawala ikut gitu bergabung dalam proses produksi itu gitu. Cuman redaksi ini kepala bidang redaksi khususnya itu bertanggung jawab atas itu gitu. Cuman kemudian yang kedua itu ada bidang organisasi. Untuk informasi juga kebetulan gue emang kepala bidang organisasi di periode Ketum Takin, periode sebelumnya saya ada Ketum Takin. Gue sebagai kepala bidang organisasi untuk kegiatan satu periode gue di bidang gue itu dimulai dari PDJ. Jadi kalau di Cakrawala itu sistem open recruitment-nya itu dinamakan dengan PDJ atau pelatihan dasar jurnalistik. Lu PDJ juga kan? Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin PDJ juga di mana? Di Villa Catur. Seru nggak? Seru banget. Ya, di Villa Catur ya. Seru banget. Nah itu jadi sistemnya itu PDJ ada sistem open recruitment-nya namanya pelatihan dasar jurnalistik gitu. Jadi itu setiap tahun setiap setiap tahun lah ya, setiap tahun kita membuka pendaftaran kepada teman-teman mahasiswa baru ataupun teman-teman mahasiswa FEB UMJ yang ingin bergabung kepada kita, itu kita membuka pendaftaran untuk mengikuti pelatihan dasar jurnalistik yang diadakan 3 hari. Ada pra PDJ juga soalnya kan. Terus kemudian setelah PDJ itu kalau di periode gue ya, gue nggak tahu periode yang sekarang proker di bidang keorganisasiannya tuh apa. Seperti apa lagi? Kalau di bidang gue tuh setelah PDJ tuh ada Makrab dan Milad. Di mana Bapema Cakrawala ini kan merayakan Milad ya setiap tanggal 28 Oktober ya kan. Itu kita biasanya itu sebagai ajang atau acara untuk gimana caranya kita untuk mengenal lebih dekat kepada alumni-alumni pendiri-pendiri Cakrawala gitu. Saling mengenal gitu. Biasanya itu dikemas dengan konsep makrab dan berbincang-bincang atau saling mengenal lah gitu antara anggota nih dengan siapa sih sebenarnya pendiri Cakrawala, siapa sih senior Cakrawala kayak gitu. Nah terus kemudian ada upgrading, yang mana upgrading ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari anggota yang ada di internal Cakrawala itu sendiri gitu. Itu biasanya tanggung jawab di divisi PSDM gitu. Ya, pengembangan sumber daya manusia yang ada di internal Cakrawala gitu. Itu tahun lalu di periode gua upgrading itu ada 2 kali. Nah, biasanya itu di upgrading itu kita ada pelatihan materi berita, videografi, fotografi dan sebagainya macam. Nah, terus setelah itu ada apa lagi? Ada studi banding. Ada studi banding. Lupa gua sorry. Ada studi banding. Nah, itu
biasanya kita bertukar ilmu pengalaman lah dan menjalin tali silaturahmi juga gitu dengan LPM yang lain, universitas lain gitu. Tahun lalu kita berkunjung ke LPM Institute dan mungkin sebaliknya ada LPM lain yang berkunjung ke kampus kita gitu untuk saling bertukar informasi dan ilmu aja sih. Nah terus selanjutnya terakhir ada Mubes itu musyawarah besar. Itu pembahasan mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, terus pedoman peraturan organisasi, dan membahas selama satu periode apa aja sih yang udah dilakuin gitu, apa aja sih yang terlaksana, apa aja sih yang nggak terlaksana kayak gitu, bentuknya sidang kayak gitu. Sidang rapat. Ya, kayak kalau di bidang gua kemarin meliputi itu sih. Cuman secara keseluruhan ya memang rutinitas Cakrawala setiap saat ya memproduksi berita, meliput, mencari isu-isu hangat yang ada di sekitar kampus maupun yang ada di luar kampus. Nah, itu tadi Bang gue pengen bahas lagi. Gue pengen tanyain. Tadi kan lu bilang Cakrawala itu juga di luar kampus dan di internal kampus. Nah, kira-kira pembahasannya itu tentang apa Bang ya? Kalau di internal dan di luar kampus itu apa? Dan apakah kalau di luar kampus itu apa yang membedakan dengan pers konvensional lainnya gitu? Tadi kan lu bilang di internal dan di luar gitu. Kalau di luar kan berarti udah beda lingkup atau gimana gitu. Sebenarnya sama saja memberikan informasi juga, tapi kan cuman kalau di kampus gitu ya cuman bidang kampus doang, bidang lingkungan kampus aja. Tapi kalau keluar kan lebih general gitu. Lagi. Oh general. Mungkin menambahkan, jadi pertanyaan lu tadi kan apa bedanya gitu ya? Pers mahasiswa yang ada di lingkungan kampus dengan pers konvensional atau pers yang ada yang media-media massa yang luar lah gitu. Media yang udah nasional lah ya. Makanya. Sebenarnya sama aja gitu, benar kata Yoga, sebenarnya sama aja gitu. Cuman yang membedakan itu kita memang satu kita mahasiswa, gitu. Benar. Satu kita mahasiswa. Terus yang kedua kita memang bergerak di lingkungan kampus. Gitu. Jadi kalau secara fungsi sebenarnya sama aja gitu. Sama apa sih aja. Misalkan fungsi pers konvensional, bukan konvensional, fungsi pers secara keseluruhan tuh apa sih? Misalkan kayak fungsi sosial untuk menyebarkan informasi, terus fungsi pendidikan atau fungsi edukasi, yaitu untuk mengedukasi atau memberikan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas, itu fungsi edukasi. Atau fungsi hiburan, itu pers memproduksi berita-berita yang sifatnya hiburan seperti itu. Sebenarnya fungsinya sama aja gitu antara pers biasa dan pers mahasiswa. Cuman yang membedakan kita ini mahasiswa gitu, dan yang udah pasti kita juga masih belajar gitu untuk menjadi pers yang sesungguhnya itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi kalau di internal tadi pembahasannya tentang mahasiswa gitu ya, dan dosen, pers kampus, rektor gitu. Iya. Nah, intinya kita belajar di satu wadah yang dinamakan LPM atau Bapema atau UKM Pers. Intinya kita belajar di satu wadah tersebut untuk menggali potensi atau minat kita di bidang jurnalistik. Ya kayak gitu. Kalau Abang pernah ngeliput di luar kampus tentang apa tuh Bang? Gua nih. Berdua. Mungkin sama kali ya. Sama. Coba Yoga. Mungkin yang terakhir di 2019 ngeliput di DPR mungkin. Oh DPR, demo. Di demo yang tadi DPR. Mungkin kalau batuk. Pelan-pelan. Sorry. Ya mungkin yang terakhir ya di DPR itu sendiri. Iya. Mungkin kalau saya cerita boleh ceritakan pengalaman di DPR duluan. Yoga, enggak apa-apa. Biar teman-teman pada tahu nih gitu. Ya banyak sih sebenarnya. Kalau untuk pengalaman liputan selama gua pribadi di Bapema Cakrawala ya, baik di lingkungan kampus atau di luar gitu, mungkin kalau yang dibilang paling berkesan ya pernah ada di tahun lalu itu, di periode gue itu pernah ada memang lagi ada isu-isu politik yang lagi hangat gitu kan. Menggemparkan. Ya yang cukup membuat mahasiswa turun ke jalan gitu. Nah itu kita pernah terjun juga meliput ke sana. Itu pernah
kalau nggak salah Omnibus Law dulu ya. Omnibus Law dulu. Law, ya. Omnibus Law, terus setelah itu ada RUU RUU KPK. KPK. Nah itu kan banyak tuh rangkaian apa namanya rangkaian demonstrasinya tuh. Nah itu dan yoga nih pernah apa namanya salah satu wartawan yang meliput juga dari Bapema Cakrawala gitu. Mungkin bisa lebih tepatnya sih yang kata di hari pertama. Hari pertama. Oh iya hari pertama dia pertama. meliput. Gua demo. Hari pertama dia meliput, gua Dia demo. demo. Nah, Hari gua pertama demo. liput. Mungkin yang dari sepengetahuan gue yang bisa masuk ke DPR. Oh masuk ke DPR. Masuk ke DPR tuh bisa ada peliputan kan. Yang bisa masuk dari univ lain nggak bisa. Dari wartawan univ lain nggak bisa. Yang bisa masuk cuma Cakrawala doang sendiri ini. Wih. Yang Bapema dari kampusnya ya. Dari Bapema Cakrawala ini bisa masuknya. Lainnya setahu pengetahuan gue, temen gue nggak bisa masuk. Di dalam ngapain tuh dagang? Dagang. Mungkin sih ada garis besar ya. Bapema ini yang bisa dapat informasi dari bisa langsung masuk ke kampus. Gitu. Berarti abang masuk ke DPR gitu. Kebalik. Wah. Waktu itu gue kebetulan emang di hari pertama gue demo, gue ikut sama teman-teman mahasiswa yang lain. Si Yoga ini ikut sama tim dari Cakrawala untuk ngeliput di hari pertama. Ya masuk ya katanya ke balik ke Badan Legislasi untuk ikut meliput acara mediasi dari teman dari mahasiswa dan sama DPR. Nah, gue ikut di hari kedua. Di hari kedua gue ikut liputan itu ya agak rusuh sih. Bukan agak rusuh, emang rusuhnya di hari kedua ya. Emang rusuhnya di hari kedua ya itu pengalaman sih maksudnya. Yang kayak gini-gini lu dapet ketika ya lu bergabung gitu. Maksudnya ketika lu mencoba menjadi wartawan kampus lah. At least lu bukan jadi wartawan beneran tapi lu dapat pengalaman yang kayak gitu gitu. Dapat pengalaman yang ibaratnya lu meliput di situasi yang lagi gak kondusif ya kan. Itu juga kan suatu hal yang berat juga kan. Ya jadi seharian itu kita ngeliput, jadi ada berapa ya 4 atau 5, ada gua, Kemal, Azam, Ketum Takin, Rashid, iya itu kita berangkat pagi dari Sekre, terus apa namanya ngeliput sampai pagi sampai ke atas. Sampai pagi, jadi waktu itu kan emang rusuh banget kan, jadi baru bisa balik pagi. Apa namanya itu dari situ kita memproduksi berita, alhamdulillah, terus kita memproduksi videografi ya. Iya video. Terus video yang memproduksi video, terus berita naik di website, di media sosial. Terus kita mulai meliput dari rangkaian prosesi apa namanya kajiannya dulu, terus apa aksinya. Ya alhamdulillah itu pengalaman yang berkesan lah gitu. Walaupun belum jadi jurnalis yang sesungguhnya. Iya, walaupun kita masih dalam proses belajar, cuman gimana ya, lu masih proses belajar, cuman ketemu pengalaman yang kayak gitu kan udah suatu yang wow gitu kan. Iya, wow banget, suatu yang kayak, oh ini pengalaman jarang nih. Masalahnya kan rusuh gak setiap tahun kan. Setiap tahun, terus sekarang aja gak ada. Ya cuman gimana ya, ya baik lagi sih kita proses belajar juga kan untuk gimana caranya mencari informasi, ternyata tuh gak semudah itu. Gak semudah yang dilihat gitu, perlu perjuangan juga. Gitu. Perlu apa namanya bener-bener kita totalitas lah gitu, ada yang di lapangan. Terus waktu itu juga ada teman kita yang stay di Sekre, si Zul tuh waktu itu, jadi kita berkomunikasi bagaimana sih situasi ini. Kayak gitu sih, mungkin ya di balik itu juga banyak sebenarnya keistimewaan dari pers juga gitu, kayak di situasi yang gak kondusif kayak gitu, karena pers ini kan dilindungi gitu kan, kita jadi kayak kita merasa aman juga untuk mencari informasi walaupun di tengah situasi yang tidak kondusif gitu. Nah teman-teman, kita udah tahu kan tentang penjelasan Cakrawala itu gimana. Nah gue mau nanya lagi nih bang, satu lagi nih. Gak apa-apa, banyak juga gak apa-apa. Waktu jadi lu tadi udah jelasin kan tentang peran, terus tentang pengertian Cakrawala itu apa di kampus gitu kan. Nah yang ngebedain Cakrawala itu dengan organisasi-organisasi lain di kampus itu apa sih bang? Yang lu dapet gitu dari Cakrawala itu apa gitu, pengalamannya atau apa gitu bang menurut lu berdua? Karena kan lu udah cukup senior lah gitu yang udah pernah dapat pengalaman. Yoga yang senior gua enggak. Yoga udah lulus, gua belum. Sama katanya. Mungkin dari Cakrawala gue dapet di bagian jurnalistiknya yang tadinya nggak ada di organisasi lain, nggak ada ilmu jurnalistik, tapi di Cakrawala dapat ilmu jurnalistik. Gimana itu apa?
Jadi nggak secara organisasi doang yang kita dapat, tapi secara ilmu di Cakrawala ini dapat. Jurnalistik lah. Ilmu Ya. jurnalistik dapat. Kalau menurut gue itu. Kalau gua ya, kalau lu nanya yang membedakan ya, ya pastilah setiap organisasi kampus, mau itu himpunan, mau itu lembaga semi otonom ataupun mau itu UKM, pasti dia mempunyai ciri khas dan ranahnya masing-masing gitu ya kan. Kayak di apa namanya di FEB sendiri ada himpunan, ada LSO, ya kan, ada BEM, DPM, pasti kan punya ranahnya masing-masing gitu. Kalau di Cakrawala ini sih yang udah pasti, yang pertama yang membedakan dengan organisasi lain, ya memang kita bergerak di bidang jurnalistik. Gitu. Satu-satunya di FEB. Mungkin di Univ gue nggak tahu ya. Di Univ ada atau enggak, cuman pengetahuan gue emang Cakrawala yang ada legalitasnya gitu. Terus tadi balik kita dapat ilmu jurnalistik juga, terus kita dapat ilmu organisasi juga, terus apa namanya? Yang tadi gue bilang bagaimana sih kita belajar untuk caranya menjadi wartawan gitu. Seenggaknya kita bukan profesional nih, bukan profesional, tapi seenggaknya kita menuju ke arah sana gitu ya. Kita belajar untuk menuju ke arah sana kayak gitu sih. Banyak sih sebenarnya yang membedakan Cakrawala dengan organisasi lain ya. Cuman yang lebih menonjol karena mungkin satu ranahnya berbeda gitu dengan organisasi lain gitu ya kan. Ada yang ranahnya ada segi keilmuan kayak himpunan, ada yang ke seni kayak WKS Kastalani, ada yang jurnalistik kayak kita, kayak Bapema Cakrawala ya. Intinya setiap organisasi baik dan punya ranah dan ciri khas masing-masing sih, seperti kayak gitu aja sih. Yang menggambarkan organisasi tersebut gitu. Gitu. Nah, setelah kita berbincang luas tentang Cakrawala dan pers, gua harap sih teman-teman sudah mulai mengerti tentang pers dan lembaga Cakrawala itu apa. Karena tujuan dari awal podcast ini kita untuk memperkenalkan media pers di lingkungan kampus. Nah, sebelum ini gue pengen ngasih. Enggak, sebelumnya gue mau nanya dulu deh. Mau nanya, boleh. Lu berarti di Cakrawala udah berapa bulan? Berapa bulan ya? Kapan sih PDJ kemarin ya? Bulan ini ya? Bulan Februari ya? Februari. Ya selama dari Februari ke sini apa sih yang lu udah dapetin dari Cakrawala? Apa yang berkesan dari lu? Yang berkesan ya? Banyak sih bang. Gue lebih kenal banyak teman-teman baru gitu. Sebenarnya penting sih itu. Kayak sebenarnya lebih luas dari itu, bukan cuma sekedar lu untuk mendapatkan ilmu jurnalistik juga gitu. Tapi lu di dalam organisasi kan lu banyak benefit yang lu dapatkan lah gitu ya kan. Kayak lu punya relasi dengan teman-teman kampus lu, teman-teman fakultas lu punya relasi, lu punya hubungan yang baik. Terus lu lebih kenal banyak orang, terus lu diajarkan cara berbicara yang baik, ya nggak sih, cara komunikasi yang baik, itu penting sih. Kalau gue pribadi gue rasain itu penting gitu. Iya penting banget soalnya. Terus yang gue dapet juga ini ilmu baru jurnalistik, karena sebelumnya kan gue juga nggak tahu tuh apa gitu. Dan setelah gue belajar kesini maka yoga juga pas itu juga sempet ngajarin kan ilmu-ilmu materi deh. Iya materi, ngasih materi. Bukan bang. Materi kan lu? Iya materi. Ilmu baru sangat bermanfaat banget gitu. Juga public speaking. Iya public speak. Gue juga sebenarnya bingung nih awal-awal. Kayak gue ini di kampus yang notabene gue jurusan ekonomi ya nggak sih? Gue jurusan manajemen, cuman ada lembaga, ada organisasi yang orientasinya ke jurnalistik kayak gitu. Yang salah satunya itu ke FISIP sendiri. Iya, jadi kita walaupun mungkin ada gitu mungkin di universitas lain banyak gitu, LPM atau Bapema atau yang lain. Cuman mungkin tingkatnya universitas gitu yang lebih mencakup keseluruhan gitu. Cuman kalau kita di FEB gitu di ekonomi, mungkin ini menarik gitu menurut gua. Anak ekonomi cuman bisa belajar di jurnalistik gitu. Bisa belajar public speaking-nya lagi. Bener. Iya, jadi itu sih yang menariknya. Terus lu di Cakra juga lu sendiri di Cakrawala emang gimana? Emang udah niat, emang lu minat di bidang jurnalistik atau emang lu diajak teman? Ada nih tipe-tipe orang yang masuk Cakrawala kan beda-beda nih, ada yang diajak teman, ayo bang masuk Cakrawala. Ada yang emang
mau belajar, mau nge-explore satu hal tentang dunia jurnalistik atau gimana, atau emang lu backgroundnya dulu apa? Di SMA, SMK lu ya? Atau SMA. kebetulan SMA. Emang ini ya, emang apa namanya, emang udah senang jurnalis dari dulu? Kebetulan sih tapi gua itu dulu ya sebelumnya ada benar juga sih omongan Kak Willy. Ya pertama diajak temen, yang kedua juga emang ekspor hal baru gitu. Karena emang gua dulu SMA kan ya, di SMA itu kan nggak ada pelajaran tentang jurnalistik gitu kan. Emang gue suka sosiologi kan, gue suka pelajaran sosiologi tentang hubungan relasi atau masyarakat gitu. Nah dari situ kayaknya gue tertarik nih. Pertama diajakin temen, apa sih cara liputan-liputan gitu-gitu dah ya, nah gitu. Terus ya udah gue semakin gue lihat, terus gue baca apa sih brosurnya kayak di Instagram. Nah, akhirnya gue mulai tertarik masuk Cakrawala gitu. Dan selama yang gue masuk sini banyak ilmu sini dapat, bukan cuma jurnalistik aja gitu. Gue diajarin bikin layout sama Kak Yoga, terus juga wawancara podcast ini juga diajarin sama tim redaksinya gitu. Hebat banget sih ini. Iya bagus. Kalau emang banyak sih, ada orang yang emang mau belajar videografi, ada orang mau belajar fotografi. Iya, itu kayak Yoga kan emang, lu basic lu SMK ya dulu ya? Gue SMK, Multimedia, dia udah sejalur kalau dia mah ke Cakrawala. Makanya dia di apa kemarin ngejabat divisi layout kan, karena emang dia udah bisa lah gitu untuk ngedit video, ya, semenit 2 menit langsung jadi bisa. Kece banget. Profesional lah. Dia konten kreator TikTok juga soalnya. Iya, Bukan lah. editor juga dong. Jedak-jeduk. Kalau editor ya gitu. Banyak sih. Jedak-jeduk. Jedak-jeduk. Anjir tau aja. Enggak, dia lebih yang kayak makan cabe itu tuh gak sih lu? Oh itu. Tapi dia gak makan-makan. Yang gak kemakan-makan itu. Nggak kemakan-makan. Yang live lama terus nggak makan. Iya. Mukanya kayak bon cabe tuh lihat. Iya kayak gitu. Kayak gitu sih banyak sebenarnya yang Bisa pelajari. Bisa dipelajarin. kayak gue apa namanya, gue awalnya masuk Cakra tuh gue jujur aja ya, gue masuk Cakra tuh sebenarnya gue dulu 1 tahun, satu tahun ya, gue masuk Cakra tuh 2018 malah. Udah 2016. Jadi gue angkatan sama Yoga 2017. Tapi Cuman dia masuk Cakra duluan. Dia 17, maba langsung masuk Cakra. Oh gitu. Kalau gue enggak, gue masih yang males gitu organisasi gitu, kayak gue diajakin temen gue, ayo masuk himpunan, masuk Cakrawala atau organisasi yang lain. Gue tuh yang kayak anjir ngapain sih masuk organisasi. Cuman seiring masuk ya. Iya, seiring berjalannya waktu kayak kuliah cuma nongkrong gitu ya gak sih? Iya, Kayak bener. kuliah Bosen juga. nongkrong pulang. Tapi apa namanya? Gue lama-lama kayak asik juga nih jadi teman-teman gue gitu. Yang apa namanya? Kuliah ada rapatnya, terus di kuliah punya teman-teman baru, ya kan? Jadi ya udah di tahun 2018 gue ikut PDJ akhirnya. Oh PDJ 2019. Gue 2018, kan gue 17, 18 gue skip 18. gue setahun tuh gak ikut apa-apa. Kabut masuk lah ke Bapak Nah pertama emang gitu, terus gue punya teman namanya Azam, Azam tuh teman gue di Cakrawala juga, dia ngejabat kemarin tuh. Litbang sama Azam ya kan, gue main sama Azam, terus dia kayak ayo masuk Cakrawala gitu. Terus gue tanya emang apaan sih Cakrawala, gue bilang gitu kan. Ini lu bisa nanti lu diajarin nulis dah, gimana caranya nulis berita yang baik kata dia. Terus yang bikin gua yakin lagi nih, si Azam bilang sama gua gini, Will udah lu ikut Cakrawala ntar lu bisa nulis, itu pengaruh juga ntar lu bakal bisa ngerjain skripsi gitu. Tapi skripsi gak kelar. Diajarin nama enggak, itu memang gua males aja. Ya gue diajarin kayak gitu sama Azam, maksudnya didoktrin kayak gitu sama Azam. Oh ya udah ayo Azam, gue ikut, akhirnya gue daftar Cakrawala. Ya udah gue setahun jadi anggota, setahun lagi jadi BPH gitu. Jadi anggota di periodenya Tum Holil, itu ada Tum Holil. Ketum sebelum si Tum Takin. Itu sih siapa? Brian. Ini kalau Kak Willy gimana? Kak Willy. Iya lupa maaf. Kak Willy ini dong. Ini Aduh, Kak Yoga. Kalau gue sendiri sih masuk BPM Cakrawala ya dari minat gue sendiri sih. Minat mau sendiri. TK dia. Mau Udah melanjutkan. Suka berita gitu meliput. Enggak, bukan masuk. Itu gara-gara ada desain nih di BPM Cakrawala. Makanya gue masuk untuk melanjutkan dari SMK ini. Daripada ilmu gue buang sia-sia, mendingan gue ke BPM. Jadi dulu dia SMK sering cosplay jadi tripod. Jadi tripod. Jadi apa dong? Jadi stagger. Kayak gitu, siapa? Brian Brian kayak gitu. Nah
kan saat ini sudah mulai masuki PKKMB gitu kan ya. Banyak nih maba-maba yang baru masuk. Nah dari lu berdua ada yang mau disampaikan nggak ke mereka untuk tertarik bergabung dengan Cakra itu? Ini untuk maba yang baru ya, yang mau mempelajari tentang jurnalistik itu sendiri apa, atau desain itu sendiri apa, penulisan itu kayak gimana, terus juga fotografi kayak gimana, bisa masuk lah ke Bapak Cakrawala sendiri. Nanti bakal diajarkan oleh yang Kan gue udah lulus. Gue kalau di Cakrawala mulu nggak lulus. siapa tahu mau Bapak ini bisa belajar banyak hal lah, bukan secara organisasi sendiri, tapi bisa belajar desain, fotografi, videografi, jurnalistik sendiri. Mungkin dari Willy? Ya gue sih pesannya untuk maba ya, karena gue juga dulu kan pernah jadi maba gitu. Oh iya. Semua Semua pernah. PKKMB ya, gak kerasa lah. Ya gimana ya, jangan ini sih kalau gue pesannya sih simpel sih, kayak kuliah tuh nggak cuma di kelas, Di kelas, gitu. bener banget. Lu zaman masa-masa kuliah tuh sebisa mungkin harusnya lu mengeksplor diri, mengeksplor minat dan bakat lu, mengeksplor kemampuan lu gitu. Kalau teman-teman dari maba yang memang punya niat dan merasa punya kemampuan nih di bidang jurnalistik, ya kan, apapun itu, teman-teman ada kok di FEB UMJ, namanya Bapema Cakrawala, Badan Pers Mahasiswa Cakrawala, yang memang mewadahi teman-teman dari mahasiswa FEB UMJ untuk berkembang bersama atau untuk belajar bersama gitu, mengeksplor lagi tentang dunia jurnalistik kayak gitu sih kalau gua gitu. Jadi ya jangan disia-siakan lah kayak gitu. Maksudnya jangan disia-siakan dengan maksudnya isi dengan masa kuliah itu isi dengan hal-hal yang bermanfaat sih kalau menurut gua. Apalagi kita udah jadi mahasiswa ya, jadi maha gitu, harus lebih aktif lagi gitu ya. Lebih aktif lagi, jadi nggak cuma kuliah pulang. Nah nggak kayak dulu lagi gitu. Ya sebenarnya buat teman-teman maba nih ya, lu ngikut kegiatan apapun, organisasi apapun, asalkan itu punya benefit dan bermanfaat kepada diri lu sendiri, ya bagus gitu. Nggak cuma Cakrawala doang gitu ya, maupun apapun itu organisasinya gitu. Cuman buat teman-teman yang punya minat di bidang jurnalistik, ada nih Bapema Cakrawala di FEB UMJ gitu yang mewadahi dan memfasilitasi itu gitu. Kayak gitu aja sih buat teman-teman maba. Semua maba. Berarti lu udah gak maba dong ntar? Gua Kan ya, udah ada adik kelas. Udah ada. Saat ini ada masih tingkat. maba. Saat ini masih maba. 2 bulan lagi kayaknya enggak. Sebulan apa ya? Kapan masuk emang? Belum tahu. September apa? Kurang tahu, kayaknya kemarin baru dengar September katanya. Kalau salah saya mohon maaf nih, takut. Nggak apa-apa. Ntar ngerasain kuliah langsung kan? Belum pernah kan? Belum pernah, mohon maaf. Masih online terus ya? Online terus. Tapi enak gak online? Ya ada enak, ada plus ada minus juga sih sebenarnya. Nggak pernah masuk ya? Ya kalau kelas pagi sih jarang sih. Jam-jam 7, setengah 7. Nah sebelum gua akhirin ini, kita tuh ada pemberian gift foto dari panitia dan pelaksana podcast Bapema Cakrawala. Apaan nih? Ada apaan nih? Boleh di... Iya kali ya. Nih kita bisa nyala ini. Potmara. Bisa nyala keren nih. Ini ada sponsornya apa gimana? Untuk saat ini belum, tapi buat teman-teman yang mau sponsor. Sponsor juga ya? Iya, nggak nolak juga sih. Benar. Wah keren. Willy, Sandri, Yaga Uno. Kita colokin dulu biar. Nah. Nih buat kita nih. Iya dong. Bintang tamu spesial soalnya. Episode 1. Episode 1, ini baru launching. Ini harus terukir nih di sejarah. Iya nih, mudah-mudahan teman-teman pada nyukai ini. Ya udah. Terima kasih sebelumnya nih gue ucapin untuk teman-teman Bapema Cakrawala, teman-teman BPH, anggota kita berdua nih. Nah, gue juga ya sebenarnya buat pengingat aja sih buat semuanya. Kita bukan bermaksud so tahu atau merasa paling tahu gitu ya kan. Kita hanya sharing gitu, apa yang gue tahu coba gue apa yang gue tahu dan Yoga tahu coba gue kasih tahu ke teman-teman semua. Terakhir ini sih gue mau
bilang ini sih, gue teringat quotes-nya Siapa? ada salah satu penulis namanya Mark Twain. Itu dia bilang dua hal yang dapat menyinari bumi ini gitu. Yang pertama itu sinar matahari, yang kedua itu pers yang berkembang. Gitu. Itu aja sih. Kelas. Ya. Oke teman-teman, sekian saja dari Patmara episode pertama ini. Gua Brian Ramadan selaku host. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih banyak untuk Kak Yoga dan Kak Willy atas berkenan hadir di podcast Sama-sama. pertama ini. Juga terima kasih. Iya. Ridho